Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramdhani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menampilkan video remet kimia. Oke, lanjut ke videonya. Baik, saya di sini akan membacakan soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Yaitu sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Dan tuliskan rumus untuk mencari titik beku. Nah, untuk mencari titik bekunya yaitu kalau untuk yang elektrolit itu delta TF sama dengan molalitas dikali KF dikali I. Ini untuk yang elektrolit. Kalau yang non elektrolit itu delta TF sama dengan M dikali KF. Nah, ini perbedaannya, ini elektrolit, ini non elektrolit. Dan rumus titik didih larutan yaitu delta TB sama dengan molalitas dikali KB dikali I. Ini untuk yang elektrolit. Untuk yang non elektrolit delta TB sama dengan M dikali KB. Nah, ini. Nah, terus apa perbedaan antara larutan elektrolit? Apa perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Jelaskan. Larutan elektrolit, larutan yang mengandung zat terlarut yang dapat diionisasikan menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Contohnya elektrolit itu asam dan bisa mengantarkan listrik ion-ionnya. Nah, elektrolit itu biasanya adalah H+. Nah, kalau yang larutan non elektrolit, larutan yang mengandung zat terlarut yang tidak dapat diionisasikan menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Nah, larutan non elektrolit itu basah dan tidak bisa ion-ion tidak bisa mengantarkan listrik. Contohnya itu kayak H-. Nah, itu. Terus sudah. Dan selanjutnya nomor 2, Anda memiliki larutan garam dengan massa 5 gram NaCl dilarutkan dalam 100 gram air. Hitunglah molalitas larutan tersebut dan jelaskan bagaimana molalitas berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Baik, saya akan menghitungnya dulu. Diketahui gramnya itu sama dengan 5. Terus mr dari NaCl itu sama dengan 8,5. Terus H2O sama dengan 100. Nah, terus kita masukin rumusnya, M kali gram per mr dikali 1000 per gram pelarutnya tadi 100 sama dengan masukin 5 per 58,5 dikali 1000 per 100 sama dengan coret 10. Terus ini 5 per 58,5 dikali 10 sama dengan itu 5 kali 10 itu 50 dibagi 58,5 sama dengan 0,8 molal. Nah, ini hasilnya. Terus bagaimana molalitas berhubungan dengan sifat koligatif larutan? Karena dipengaruhi jumlah mol zat terlarut 1000 gram pelarut. Nah, itu.
Dan lanjut nomor 5, saya bacakan soalnya. Dalam sebuah eksperimen, 2 larutan diuji untuk penurunan tekanan uap. Larutan X terdiri dari 0,2 mol etanol dalam 500 gram air, sedangkan larutan Y terdiri dari 0,2 mol glukosa dalam 500 gram air. Tekanan uap air murni pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,8 mmHg. Hitunglah penurunan tekanan uap untuk kedua larutan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan yang diamati antara keduanya. Diketahuinya dulu tuh etanol 0,2 mol, terus 500 gram yang glukosa itu 0,2 mol 500 gram. Nah, ini kan etanol itu nama lain dari alkohol. Nah, alkohol sama glukosa itu sama-sama larutan non elektrolit. Sama-sama larutan non elektrolit. Nah, jadinya kita kalau dijumlahin itu hasilnya sama dua-duanya. Oke, saya ngambil yang etanol. Rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT, terus XT sama dengan ini belum diketahui ya. P0 nya sama dengan 23,8 mmHg. Terus XT itu rumusnya Ne per Nt. Ne itu ini larutan non elektrolitnya ya. Terus sama dengan kan larutan non elektrolitnya kan 0,2 yang etanol. Nah, terus sama-sama 0,2. Terus yang Nt ini 0,2 ditambah 0,2 jadinya 0,4 sama dengan 1/2. Nah, terus ke sini delta P sama dengan 23,8 dikali 1/2 sama dengan 11,9. Nah, ini hasilnya. Ini keduanya itu tidak ada perbedaan ya, karena sama-sama larutan non elektrolit. Baik, sekian dan terima kasih.